Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga kelelahan 3 petugas Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat meninggal dunia. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Bogor tewas bersimbah darah di rumah temannya. Usai buron setahun karena gelapkan uang umroh 30 kepala desa, seorang pria di Cirebon akhirnya ditangkap. Seorang pelajar SMK tewas bersimbah darah di rumah temannya daerah Ciomas, Kabupaten Bogor. Diduga ia dibunuh temannya saat hendak membeli ponsel dengan sistem bayar di tempat atau COD. Sabtu pagi, jenazah pelajar sekolah menengah kejuruan yang ditemukan tewas di rumah temannya dimakamkan di Kampung Muru Harja, Ciomas, Kabupaten Bogor. Tangis keluarga dan teman sekolahnya mengiringi jenazah Agil ke liang lahat. Keluarga mengatakan pada hari tewasnya Agil, korban tengah keluar untuk membeli ponsel dengan sistem bayar di tempat atau COD di rumah temannya. Informasi yang kami peroleh bahwa saudara Agil ini sedang melakukan COD untuk handphone, barangkali ada jual beli. Udah janjian berarti ya? Barangkali seperti itu ya. Cuma kalau lihat dari terindikasi dari kejadiannya ada kemungkinan memang ini sudah direncanakan oleh pelaku. Karena penggiringannya itu di suasana sangat sepi. Pelajar SMK kelas 12 itu ditemukan bersimbah darah di rumah warga daerah Ciomas pada Jumat sore. Saat itu pemilik rumah baru pulang kerja lalu melihat darah di depan rumah yang terkunci. Ia pun melapor ke warga dan Polsek Ciomas. Saat dicek, jenazah Agil tergeletak dengan luka sayatan di leher. Polisi menduga Agil adalah korban pembunuhan. Sementara sampai saat ini kita lihat dari kasat mata dari luka yang dialami oleh jenazah tersebut dari korban yang kami temukan, memang ada dugaan awal terjadi penganiayaan terhadap korban sebelum meninggal dunia. Polisi memeriksa 3 saksi atas peristiwa ini. Ada dugaan pelaku pembunuhan adalah anak pemilik rumah, pria berusia 29 tahun yang merupakan teman Agil. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Gegara gagal memalak 1 porsi es doger, seorang preman di Cileunyi, Kabupaten Bandung malah membacok pedagang es keliling itu. Namun pelaku kabur saat warga sekitar hendak menangkapnya. Seorang preman kampung membacok seorang penjual es keliling pada Kamis 28 November lalu. Keributan keduanya mencuri perhatian warga Kampung Cibiru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dengan membawa golok, pelaku mengamuk dan mengejar korban. Bahkan gerobak dagangan korban juga dirusak. Warga mencoba menangkap pelaku tetapi gagal karena kabur. Korban yang bernama Rahmat Murdani akhirnya dibawa ke rumah sakit Cileunyi karena luka sabetan di bagian punggung. Polsek Cileunyi mengatakan pembacokan penjual es keliling ini karena pelaku yang bernama Ferry Andriansyah emosi karena korban menolak memberikan dirinya es gratis. Pelaku sedang membeli es doger, akan tetapi pada saat pelaku minta untuk tidak membayar atau gratis, pihak dari korban tidak mengiyakannya sehingga terjadi emosi, kemudian marah dan akhirnya dibacok. Hingga hari kedua pasca kejadian, pelaku yang merupakan preman itu belum juga ditangkap. Diduga pelaku adalah salah satu anggota geng motor yang kerap meresahkan warga Kampung Cibiru karena kerap memalak warga yang melintas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor. Untungnya tawuran tidak berlangsung lama karena berhasil dilerai warga. Pada Jumat sore kemarin, 2 kelompok pelajar saling serang dengan menggunakan senjata tajam.
Tawuran ini terjadi saat Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sedang ramai, membuat sebagian pengendara takut. Sebagian warga yang berdagang di sekitar lokasi tawuran juga kabur karena takut menjadi korban salah sasaran. Untungnya warga sekitar dapat melerai kedua kelompok sehingga tawuran tidak berlangsung lama. Tawuran yang baru-baru ini terjadi membuat warga resah, sebab jalan ini sering digunakan untuk lokasi tawuran. Dan dari arah sana ke sana ribut satu-satu. Terus sama itunya apa sih namanya? Gak lama serang beberapa menit tuh, 2 menit langsung dibubarin. Dibubarin sama warga itu ya? Iya, sama warga. Itu ini baru pertama kali atau gimana sih kejadian tawuran di sini? Di sini tuh udah berapa kali tuh ya. Tapi baru sekarang tuh baru kemarin. Oh, udah lama enggak. Itu pelajar ya? Iya, pelajar antar pelajar. Oke, Bang. Warga berharap polisi sesering mungkin menggelar patroli di wilayah yang rawan tawuran untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Menggelapkan uang umroh puluhan kepala desa, seorang pria di Cirebon ditangkap polisi. Tersangka nekat memakai uang umroh sebanyak 1,3 sampai 8 miliar rupiah untuk trading emas. Hanya dapat tertunduk, itulah Deka, tersangka penipuan umrah di Kabupaten Cirebon. Ia ditangkap setelah 1 tahun jadi buronan polisi. Tersangka Deka dilaporkan puluhan jemaah umrah karena menggelapkan dana perjalanan mereka hingga miliaran rupiah. Pada tahun 2021, tersangka menawarkan perjalanan umrah ke 30 kepala desa yang mendapatkan bantuan biaya umrah dari pemerintah Kabupaten Cirebon karena berhasil mencapai target pajak bumi dan bangunan. Saat itu setiap orang membayar 33 juta rupiah. Namun saat uang perjalanan umrah terkumpul 1,38 miliar rupiah, tersangka malah memakainya untuk kepentingan pribadi dan trading emas. Akibatnya, puluhan kepala desa dan keluarganya gagal berangkat umrah. Karena pada saat itu pengumpulan dana umroh itu masih ada kurang 8 juta, sehingga uang yang dipegang yang sudah disetorkan oleh jemaah yang mendaftar kurang lebih 1 eman, sehingga yang bersangkutan tergiur ya. Polisi menyita 42 paspor milik para kepala desa dan 18 berkas bukti pembayaran. Tersangka dijerat KUHP pasal 378 tentang penipuan dan 372 tentang penggelapan dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. 2 pelajar SMA di Cianjur ditangkap karena terlibat dalam transaksi narkoba. Meski ada barang bukti berupa 5,2 gram sabu-sabu, pemasok atau bandar narkobanya masih buron. Tak ada kapoknya, RS dan RM, pelajar sekolah menengah atas di Cianjur ini berurusan dengan hukum. Mereka diperiksa di ruangan penyidik Satres Narkoba Polres Cianjur pada Jumat lalu. Sebelumnya 2 remaja ini pernah ditangkap hingga 2 kali tetapi tak ditemukan barang bukti narkoba sehingga hanya menjalani rehabilitasi. Namun pada penangkapan ketiga kali ini, keduanya tak bisa lagi mengelak sebab ditemukan 3 paket sabu-sabu seberat 5,2 gram dan timbangan elektrik. Keduanya mengaku sabu-sabu itu hendak dikonsumsi. Kebetulan sudah pernah diamankan 2 kali oleh kita, sekarang yang ketiga. Yang pertama kita tidak temukan BB, akhirnya kita rehab. Yang kedua pun sama, dan yang ketiga akhirnya ada BB-nya, dan akhirnya kita lakukan penangkapan. Rencana mau diedarkan kemana, Pak? Untuk rencananya belum tahu, untuk diedarkannya di mana dan kepada siapa saja, tapi dari bandarnya tersendiri sudah memerintahkan untuk segera direcah, untuk segera di paket kecil-kecil. Salah satu dari tersangkanya positif menggunakan narkotika jenis sabu. Polisi mengejar bandar berinisial U yang memasok sabu-sabu seharga Rp700.000 kepada 2 remaja yang kini berurusan dengan hukum. Undang-undang narkoba pun kini mengancam kedua remaja dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.
Karena menyetubuhi gadis di bawah umur secara bergilir, 4 pemuda di Kota Banjar ditangkap polisi. Yang menyedihkan, salah satu dari keempat tersangka masih di bawah umur. 3 pria ini merupakan tersangka kasus pemerkosaan. Mereka ditangkap karena menyetubuhi gadis di bawah umur secara bergiliran. Pelakunya sebenarnya berjumlah 4 orang, tetapi 1 orang tidak dihadirkan saat rilis polisi karena masih di bawah umur. Dari hasil penyidikan, salah satu tersangka berinisial MA yang masih di bawah umur merupakan mantan kekasih korban. Sebelum diperkosa secara bergilir, tersangka MA menjemput korban. MA ternyata sudah punya niat jahat. Korban kemudian diajak ke rumah temannya. Di rumah itu sudah ada 3 teman tersangka yang menunggu. Disitulah korban diperkosa secara bergilir hingga trauma. Kasus pemerkosaan terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi. Pada saat diajak dijemput dari rumah, itu korban juga tidak mengetahui akan dilakukan sesuatu terhadap korban. Tapi pada saat sudah di lokasi, para tersangka kemudian memaksa korban untuk disetujui. Apakah ada? Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, polisi akan memberikan perlindungan dan membantu memulihkan psikis korban usai diperkosa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.